Oke, hari ini kita akan bahas tentang amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah ya Bu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati Ramadan tahun ini ya. Karena tidak semua orang bisa menikmati Ramadan Bu. Mereka dapat Ramadan tapi belum tentu mendapat keutamaan ya. Karena 3 tipe manusia ketika mendatangi Ramadan itu kan ada 3 kriteria ya. Yang pertama dia akan bersungguh-sungguh, ini tipe yang pertama. Dia bersungguh-sungguh dengan semua yang dilakukan di bulan Ramadan, dia melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, dia juga berpuasa. Niki puasa Bu nggih. Dia berpuasa, dia menahan diri, tapi ternyata gagal. Gagalnya bagaimana? Sia-sia ya. Sia-sia, kenapa sia-sia? Padahal dia sudah berpuasa sebulan penuh. Yang kedua ini tipenya dia puasa tapi tidak menghindari hal-hal yang membuat pahala puasa berkurang ya. Yang ketiga adalah orang yang menjumpai Ramadan tapi dia tidak berpuasa ya. Puasa mboten, salat nggih mboten ya. Ada Bu? Nah, kayaknya banyak. Sekarang itu orang nggak berpuasa itu kalau dulu malu ya Bu. Kita aja perempuan ketika haid itu wajar kan, ketika haid misalnya makan di siang itu biasa. Tapi kita malu Bu. Malu kalau di hadapan orang yang berpuasa kita kan malu ya. Yang sekarang bapak-bapak berpuasa nggak berpuasa ya. Bapak-bapak nggak berpuasa makan jam 12 makan. Warung nasi itu penuh Bu ya. Warung seolah-olah sudah tidak ada rasa malu ya, nggak ada rasa malu. Karena itu kita pengennya, nah ini orang yang merugi juga. Makanya kita pengen jadi yang pertama, kriteria yang pertama. Kita berpuasa, kita benar-benar menjalankan di bulan Ramadan ini penuh hikmat dengan kebaikan. Karena Ramadan itu ya kita tidak tahu apakah tahun depan masih dapat atau tidak ya. Apalagi ibu-ibu yang sudah sepuh, jangankan yang sudah sepuh, yang masih muda pun Bu, belum ada jaminan kok Bu. Kita Ramadan tahun ini selesai sampai akhir itu belum ada jaminan. Apalagi untuk tahun depan. Ya, tahun depan itu belum tentu kita dapat. Karena itu maksimalkan di Ramadan kali ini yang Allah pilihkan, semoga kita termasuk orang-orang yang terpilih ya, ikut berpuasa, ikut tarawih, diampuni dosanya. Ketika sholat Id kita dalam keadaan orang yang diampuni. Kita pengennya ngoten ta Bu? Iya. Ada beberapa hal yang kita lakukan di bulan Ramadan agar Ramadan kita itu maksimal. Bukan sekedar mengposo, bukan sekedar hanya menahan haus dan lapar ya. Yang pertama, apa saja nih? Yang pertama adalah berpuasa dengan ikhlas ya, berpuasa dengan ikhlas. Bulan Ramadan penuh ampunan. Bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga selebar-lebarnya. Bulan Ramadan bulan penuh dengan kebaikan. Tapi satu nih yang agak berat, yaitu puasa. Betul ya Bu? Puasa itu berat napa mboten ta Bu? Mboten napa Bu? Wis niat aku ya wis gak berat. Cuma nek misalnya puasa itu tidak berat, itu mungkin ketika Ramadan Bu. Betul? Tapi ketika puasa sunnah, berat atau tidak? Berat. Kenapa berat? Ya susah ya, kan banyak kegiatan, dia punya banyak kerjaan, banyak ini dan lain sebagainya. Terutama adalah kakean alasan. Memang susah. Kalau bulan Ramadan gampangnya kenapa? Karena barengan, sehingga orang kan hampir semuanya kita nggak tahu jika puasa atau tidak kan tidak tahu ya Bu ya. Jadi semuanya barengan dan itu nggak terasa. Tapi ketika puasa sunnah, ini dilakukan dengan apa? Ikhlas ya, ikhlas. Ikhlasnya itu apa? Mboten ngomel, dadak poso. Puasa itu berat ya, puasa itu berat loh Bu. Haid ganti, hamil menyusui ganti, bepergian ganti, sakit ganti, sepuh ganti, ya. Sampai orang meninggal dunia pun juga ganti ketika dia meninggal dunia pada waktu bulan Ramadan. Nah, kok bisa begitu sekarang ya? Orang kalau dia waktu bulan Ramadan masih hidup, ternyata sakit, kondisinya sakit yang kemungkinan besar tidak bisa sembuh. Maka dia ganti apa Bu? Fidyah. Betul?
Jadi kalau misalnya dia belum ganti fidyah, terus keburu meninggal, ya tetap dibayar oleh anak keturunannya. Jadi dari sini puasa itu benar-benar berat. Di antara rukun Islam itu yang berat itu adalah puasa. Puasa itu sebulan, ya. Wes jogo diri dari makan minum, dari semua yang membatalkan puasa. Tapi itu belum tentu sempurna. Nah inilah yang berat, Bu. Ya, berat. Haidnya yang ganti di lain hari. Ya, kalau haidnya apalagi tinggal sejam, tinggal sejam ya Bu, 5:30 haid. Ya Allah, rasanya itu gimana Bu? Hanya orang-orang yang merasakan yang tahu bagaimana kecewanya, betul ya Bu? Ya kan udah dapat pahala. Ya, andai kan dia keluar 5:30, dia gantinya besok cuman dari 5:30 sampai maghrib gitu kan enak ya, gitu enak. Ya, tapi kan dari 5:30 sampai ya dari pagi sampai sore gantinya, itulah yang membuat kita itu ya Allah deg-degan ya, deg-degan. Kalau yang udah tidak haid mah udah aman ya, gampang. Ya. Jadi berpuasa dengan ikhlas. Dengan ikhlas bagaimana? Ya saya ikhlas ya Allah. Karena puasa kan membentuk ketakwaan. Ketakwaan itu maknanya bagaimana? Kita benar-benar meninggalkan makan, minum, berdekatan dengan suami atau berhubungan dengan suami, ya. Ini kondisinya kita sadar, saya melakukan itu karena Allah. Ibu-ibu kalau puasa, siang hari minum di depan orang, berani mboten Bu? Mboten. Di kamar tidak. Nah kalau wudu ngelek sithik ngono. Gak berani. Kenapa gak berani? Ya takut batal. Kenapa takut batal? Ngomong aja ke orang saya puasa kok ngoten. Kan orang gak tahu kita ngelek Bu. Iya, Allah tahu. Itulah yang namanya takwa. Jadi yang pertama lakukan dengan ikhlas. Kita gak usah gerudel. Kayak cah cilik itu loh Bu, suwe men toh. Kok lama banget, enggak cepet-cepet. Anak-anak itu kan begitu. Nah kita masa ya masih gerundel. Kenapa ya? Ikhlas saja lakukan. Karena ini memang semuanya adalah aturan Allah ya. Apalagi kalau pekerja keras, kemudian dia berpuasa itu agak berat Bu, agak berat. Kalau ibu-ibu mungkin, ibu-ibu itu berat tanpa mboten ya. Tergantung dari ini ya, ada yang kerjaannya enak, ada yang ibu-ibu kerjaannya mohon maaf, mungkin yang di pabrik itu juga berat, masing-masing punya porsinya. Kalau jenengan semakin berat dalam berpuasa, semakin berat insya Allah pahalanya. Kalau semakin banyak mager ya, geluntung ngono. Ini pahalanya ya sesuai dengan kegiatannya ya. Jenengan ngaji begini di bulan Ramadan dengan di bulan biasa besar mana Bu? Besar puasa. Kenapa besar puasa? Karena lebih berat, ya kan? Lebih berat. Kalau yang tidak puasa kan santai gitu ya, santai. Yang siang kan harusnya naik jam 1:30, 2 begini kan enaknya mager Bu. Ya Bu ya. Sambil tiduran tuh katanya benar. Kenapa jenengan sampai di masjid sih? Ya, harusnya kan tiduran, nyaman. Waktu-waktu limited jam segini Bu. Ini jam segini ini waktu-waktu lemak kita itu dikuras ya. Jadi harusnya itu kan kita tidur nyaman. Tapi kenapa jenengan datang? Inilah pahala yang terbesar, Masya Allah. Yang selanjutnya selesai puasa Ramadan di siang hari. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Sudah ada yang khatam? Belum. Berapa Bu? 6. Semangat Bu. Oh gitu. Kenapa dibedakan Bu? Oh gitu ya modelnya ibu-ibu sekarang ya. Oh, yang itu yang 4 itu bareng-bareng di masjid. Nanti khataman kalau selesai. Oh, ya. Sekarang loh modelnya itu kalau khataman itu masak ya Bu ya. Masak kan Bu ya, makan-makan kan ya. Kenapa? Oh, pesen. Ya tapi kan makan-makan kan Bu. Iya, saya pernah diundang. Mohon maaf ini diundang acara apa? Acara khataman. Acara khataman apa? Saya gak khatam gitu ya. Gak apa-apa ikut aja khataman. Ya itulah modelnya sekarang. Dan modelnya lagi, ibu-ibu berapa kali khatamnya? 1 lebih 15 juz. Sekarang begitu Bu, modelnya itu gak begini. Gak cuma 1, tapi 1 lebih 10, 1 lebih 15. Kenapa begitu ya? Tidak mau kehilangan yang terakhir ya. 2 1/4, 2 juz. Ya begitulah kita ya. Bulan Ramadan bulan bacaan Quran ya, baca Al-Quran, bulan tadarus. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam bulan Ramadan itu, ketika bulan Ramadan, malaikat Jibril nyimak hafalan Rasulullah itu 2 kali Bu, 2 kali. Karena itu manfaatkan di bulan ini minim 1 kali dalam 1 bulan itu khatam ya. Semangat Bu ya. Bisa ya Bu? Bisa insyaallah. Minimal berapa? 1, maksimal 1. Minus 1, maksimal 1. Intinya 1. Intinya 1. Gak apa-apa sih Bu. 1 itu sudah luar biasa Bu. Di antara kegiatan panjenengan yang sibuk, di antara kegiatan jenengan yang
banyak, monggo. 1 kali itu sudah lumayan. Nanti kalau jenengan susah, tadarus sendiri di rumah susah, jenengan bareng itu tadi, bareng di masjid bisa. Tapi sistemnya ngeten. Kalau pas pengajian begini, ini sebenarnya enaknya kalau bulan Ramadan itu gini aja Bu. Kalau yang nyimak, mungkin kalau ini dipandu ya Bu ya, dipandu. Kalau selain yang dipandu bisa kok baca sendiri melanjutkan yang di rumah gitu ya. Ayo ibu-ibu kita baca sendiri-sendiri tapi melanjutkan yang di rumah. Ngoten. Kan bisa lumayan itu. Daripada nanti satu lingkaran, satu nyimak, satu baca, satu napa Bu? Bengong. Ya kan? Domblong. Sini nyimak, sini. Tapi kalau baca sendiri-sendiri insya Allah dapat banyak ya. Jadi kalau misalnya bareng-bareng di masjid itu lebih semangat dibandingkan dengan sendiri itu bareng sebentar, mohon maaf kasus ini baca Al-Quran, sini Al-Quran Al-Quran Bu, sampingnya adalah HP. Itu nek saya, nek jenengan boten benten berarti napa? Sama. Apalagi yang bulan Ramadan jualan, udah baca Quran, apa sih? Oh nih sedela, oh ya Allah. Baca lagi, apa sih? Melihat lagi apa sih? Gitu buatan. Kecuali kalau di masjid insya Allah nggak bawa HP. Ibu-ibu sepuh insya Allah enggak ya. Tapi kalau yang masih muda itu apalagi yang jualan di bulan Ramadan kayak sibuk banget ya. Ya boleh jangan sibuk boleh. Yang jahit juga, jahit ini kan sengkaan ya Bu ya. Sengkaan sampai gini Bu, tolong Bu ya sebelum Anda jahit itu tolong 1 juz itu harus bisa. 1 hari itu harus bisa ya. Kalau ini kan dikejar, Mbak target ya, nanti lebaran jadi, Mbak target. Namanya orang jahit itu susah-susah gampang ya Bu ya. Kata aja sih, saya tidak tahu ya. Mood Bu, harus nunggu mood. Tahu Bu, mood itu kalau misalnya lagi mood ya bisa jadi banyak, tapi kalau enggak itu katanya enggak jadi-jadi. Begitu bukan? Iya. Oh iya. Apalagi kalau dikejar duit ya Bu ya. Nah, dikejar duit, ini butuh duit tukah gitu langsung selesai. Harusnya kan begitu. Yang kedua ya, Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, ya, diturunkan di bulan Ramadan dan ini minimlah khatam 1 kali. Daripada bermaksiat, daripada nonton TV terus, daripada scroll HP yang tidak penting, boleh jenengan nonton HP boleh jenengan nonton TV, tapi dilihat yang baik ataupun tidak. Jangan lupa minim 1 kali khatam, minim. Ya, ada yang ngomong berapa? Saya kemarin khatamnya kurang sedikit, kurangnya berapa? Jadinya berapa? Saya kurang 5 juz. Loh 5 juz yo akeh. 5 juz yo 50 lembar. Ya bilangnya sedikit ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Ini masih aktif nih kayaknya sholat tarawihnya. Masih ya? Iya. Nanti kalau udah pertengahan mengalami kemajuan. Ya. Kenapa sih Bu? Sholat tarawih itu man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ya barang siapa yang berdiri sholat di malam Ramadan, bulan Ramadan dengan penuh keimanan, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya, dan barang siapa sholat bersama dengan imam dari awal sampai akhir bersama dengan imam, maka ditulis untuk dia sholat sunnah 1 malam suntuk Bu. Nah pertanyaannya, lebih baik di rumah napa di masjid bagi perempuan? Oke, di rumah, masjid, tidak terawih. Di rumah boleh, di masjid monggo. Tapi ada tapi. Jika jenengan sholat tarawih di rumah kondisi kesulitan bagi perempuan, kondisi malas-malesan, mungkin di masjid lebih baik. Khususnya tarawih Bu bagi perempuan. Paham nggih? Karena kan sholat 11 rakaat itu bukan sholat yang ringan, ya. 11 rakaat kalau barengan dengan teman itu lebih enak, ya. Dan kita cuma mengatakan amin gitu ya. Kan enggak mengucap, enggak doa-doa, enggak bacaan Al-Fatihah, itu semuanya dibaca oleh imam. Kita cuma mengucapkan amin, ada kajiannya juga, kultum. Ya. Nah, kalau misalnya enggak, saya lebih semangat di rumah, oke silahkan, tidak apa-apa. Ya. Terus kalau di masjid juga harus dijaga adabnya. Jadi mau ke masjid monggo. Ya. La tamna'u ibadallah, la tamna'u, jangan melarang ima Allahi di masjid. Ya. Jangan melarang hamba-hamba Allah yang perempuan itu pergi ke masjid ya. Monggo silahkan ke masjid tapi harus dijaga, jangan pakai minyak wangi. Terus dandannya enggak usah
Nggak usah apa Bu? Iya, ke masjid kayak orang kondangan, lipstiknya merah menyala, bedaknya putih, sedang tangannya ireng, ngono kan ya. Ya ini gimana ya? Kita bukannya mau gimana? Kita itu mau menghadap Allah Bu ya. Jadi kondisinya bersih, pakai minyak wanginya untuk kita sendiri, kita cium sendiri, tapi ya baunya mukena harus diperhatikan, nggih. Mukenanya itu yang wanginya itu wangi kita sendiri. Boleh gak kita wangi itu sendiri? Jangan sampai mohon maaf, mukenanya bau tidak sedap. Apalagi ini sajadahnya sampai ketika menghirup pas sujud itu, ya Allah la yahya wa la yahmud, ya gak urip dan gak mati. Bau nih, ya Allah astagfirullah gitu. Buat dikasih minyak wangi sajadahnya ya, minyak wangi atau spray itu kan enak ya Bu ya. Ketika sujud itu nyaman, bukan ketika orang kita berbagi sajadah dengan orang lain, orangnya nahan nafas. Ya Allah, kenapa baunya enggak sedap banget? Apa ya? Jangan Bu. Sujud itu kondisi paling dekat dengan Allah. Jadi yang nikmati sujudnya. Yang ketiga tadi sholat tarawih ya. Sholat tarawih ini kenapa jangan ditinggalkan? Kecuali kalau haid. Karena selain dari fadilahnya yang banyak Bu, ketika jenengan meninggalkan sholat tarawih, satu kali sholat tarawih, kelima mungkin ya. Hari kelima jenengan buatan pergi ke masjid. Izin gitu ya, nggak pergi ke masjid. Di rumah juga nggak sholat. Terus jenengan besok sholat lagi, dapatnya sholat yang ke-6. Yang kelima apa Bu? Kosong, tidak diampuni dosa ya. Jadi kalau siang diampuni dosa karena berpuasa, malam diampuni dosa karena bulan Ramadan itu ada tarawihnya. Siang makbul doa dengan berpuasa, malam makbul doa ketika sahur. Ya, siapa yang tidak ingin di bulan Ramadan itu semuanya penuh ampunan. Ramadan pertama belum diampuni, maka siang hari belum diampuni, malam hari yang pertama belum diampuni, lanjut tarawih yang kedua, semoga diampuni. Tarawih yang kedua belum diampuni, lanjut yang ketiga, lanjut yang keempat, sampai hari yang ke-30. Hari pertama puasa belum diampuni, lanjut yang kedua, lanjut yang ketiga. Berharap semuanya diampuni dosa yang telah lalu. Kita itu loh Bu, dalam 1 tahun dosanya udah banyak Bu. Jangankan begitu, siapa, saya tanya, siapa yang belum gibah dari puasa awal sampai sekarang? Angkat tangan. Siapa yang belum gibah? Oh, tidak terasa. Oh, kalau gibah itu harus dirasa ya Bu ya. Gak terasa kita emang gibah, ya, susah. Karena itu kita harapannya hari ketiga saya kayaknya belum maksimal. Oke, hari keempat saya belum maksimal. Hari kelima sampai nanti hari terakhir ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bersedekah. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Bersedekah. Sedekah ini di bulan Ramadan khususnya ya Bu. Ini Masya Allah keutamaannya luar biasa Bu. Ya, siapa yang dia pelit di bulan Ramadan, bulan yang lain lebih pelit. Kok bisa begitu? Allah itu sudah menurunkan ibaratnya begini Bu, kebaikan di hati orang ketika bulan Ramadan itu benar-benar Bu. Ya, ada amalan kebaikan tarawih, ada buka puasa, ada puasa bareng ya, puasa siang hari, nanti ada itikaf, yang selanjutnya ada sedekah. Kalau jenengan aja bulan Ramadan sedekah susah banget dijamin hari lainnya luwe cetil. Apa iya? Iya, betul. Padahal loh Bu, harta yang kita miliki itu bukan milik kita Bu. Ya, jadi kalau misalnya kita udah bersedekah itu jangan dianggap kita jadi miskin. Tidak Bu, tidak. Kalau kita pengen mau nyelengi sebenarnya dari sedekah itu yang harus dihilangkan dari paradigma kita adalah sedekah kudu oke, itu harus dihilangkan. Kenapa? Sedekah itu tidak harus banyak, semampu jenengan. Ya. Kalau bisa yang penting adalah rutin, sehari rutin terus. Sedekah dengan infak beda ya Bu. Lebih berat infak apa sedekah? Infak itu iuran memakai uang. Jadi disingkat kadang-kadang infak, iuran terpaksa pakai duit. Dan orang lebih susah Bu. Panjenengan masuk naik duit di kota infak itu 10.000, kelihatannya besar ya Bu. Kadangnya disusuk ya, susuk 5.000 gitu ya. Itu. Tapi kalau misalnya kita masukkan ini 10.000 di kota infak kelihatan berat. Tapi ketika jenengan itu, Bu, monggo Bu, ini ada iftar ya, silahkan ibu-ibu yang mau sedekah napa silahkan yang punya. Lebih gampang. Gula sekilo, padahal harga gula sekilo dengan 10.000 besar mana? Gula sekilo, tapi kenapa kok ibu-ibu lebih memilih gula, lebih memilih beras? Yang punya itu, padahal kan itu lebih besar nominalnya dibandingkan uang. Jadi uang itu lebih berat dibandingkan apa? Iya, barang. Karena itu sedekah Bu, sedekah di bulan Ramadan, Masya Allah nih, kedermawannya pas apa nih? Sedekah itu satu bisa melalui iftar. Nah, iftar ini
Kalau jenengan tahu keutamaan memberi makan orang yang berpuasa, Bu, Anda akan berlomba-lomba, Bu. Sekarang ini, jenengan ngasih seiftar satu orang, ya. Satu orang nggak harus banyak. Jenengan ngasih roti satu orang untuk buka puasa. Ini Mbak, pahala dia, Bu. Pahala dia. Padahal kita tahu pahala puasa itu tidak terhingga, ya. Karena memang beratnya puasa sehingga amalan puasa itu tidak terhingga pahalanya. Ini kalau jenengan kasih, nih buat jenengan ibu, dibuka, kemudian ibu itu makan, pahalanya buat jenengan. Mungkin ibu dapat 5.000, jenengan ditransfer pahala 5.000. Siapa yang nggak pengen, Bu? Maka kalau ada iftar bersama gitu ya, ada iftar, ada buka bersama, monggo berlomba-lomba. Apapun yang jenengan bisa lakukan. Saya gula sekilo boleh? Ya, di masjid ini ada iftar bareng buatan buber. Ada. Uangnya dari swadaya apa masjid? Swadaya. Siapa mau gitu? Oh, ditarik. Infak berarti. Boleh sedekah atau infak? Maksudnya infak itu kan semuanya boleh, tapi apa duit gitu? Boleh sedekah, ada yang infak, ada yang sedekah. Monggo, Bu. Walaupun jenengan punya ini berapa, monggo silahkan. Itu untuk apa? Rebutan pahala kalian. Apalagi kalau anak pondok pesantren. Anak pondok pesantren, Masya Allah, gede itu, Bu. Ya, pahalanya Masya Allah. Karena mereka itu berbeda dengan kita. Mereka berpuasa di bulan Ramadan itu benar-benar fokus baca Al-Quran. Fokus baca Al-Quran dan tidak bermaksiat insya Allah. Bukan gibah. Nah kita, ya Allah. Sepanjang perjalanan mata itu kemana-mana ya, Bu. Nonton TV, kadang nonton dangdutan, Bu. Ibu itu poso-poso nonton dangdutan daripada ngelamun. Loh ya Allah, pahalanya entek ya. Itu ada juga setiap perjalanan atau mungkin dan banyak yang kita lakukan. Belum ngomongin orang, belum ngejelekin orang, belum ngomong yang buruk. Itu berapa banyak dosa yang kita lakukan. Karena itu monggo berlomba-lomba dalam bersedekah. Apalagi membantu anak yatim. Bantu anak yatim ya, Bu ya. Nah, di sini Masya Allah keutamaan orang yang bantu anak yatim ataupun di sini anak yatim ya, Bu. Itu ibaratnya seperti Rasulullah dengan ini. Seperti jari, berdekatan. Besok di surga akan berdekatan. Kenapa membantu anak yatim itu suatu keutamaan ya, Bu? Ibu-ibu cobalah sekali-kali, ibu-ibu itu kalau ada anak yatim, ini, Bu, dielus nih kepalanya, dielus kepala anak yatim. Rasanya bagaimana? Yakin ibu akan nangis. Apa ya? Tapi anak yatim itu loh kadang nakal, kadang usil. Ya kenapa? Karena kalau ini pengalaman saya ya, Bu, jadi guru itu gini. Ada anak yatim, itu anaknya rodok nakal. Bukan nakal, usil ya. Iya, kayak cari perhatian gitu. Ternyata mereka itu apa? Kalau nggak punya ibu kurang kasih sayang ibu, kalau nggak punya bapak kurang kasih sayang bapak. Harus dimaklumi aja, Bu. Harus dimaklumi dengan cara nasihat yang baik. Coba ibu sekali-kali itu usap itu kepala anak yatim itu diusap, Bu. Diusap. Nanti akan rasakan sesuatu yang lain. Kalau anak biasa, biasa. Saya kalau misalnya ngusap anak begini sering kan. Kalau saya ngusapi anak-anak kecil itu diusap begini itu biasa. Tapi ketika anak yatim Anda akan rasakan perbedaan ya. Mereka sudah tidak memiliki orang tua. Kalau mereka bahagia itu untuk menutupi ya. Nah, di sini nanti ada salah satu programnya nggih dari mana? BUMS nggih. Insyaallah nanti kita akan share. Untuk siapa? Beri kebahagiaan untuk mereka ya. Untuk doa Pak. Di sini juga untuk doa Pak. Doa Pak itu orang yang enggak punya. Kalau kita merasa begini, merasa kita orang aku ya enggak punya. Tapi dengan kita memberikan kepada orang yang fakir, insya Allah rezeki akan lebih mengalir, Bu. Jangan merasa apa yang kita miliki itu semuanya adalah milik saya. Orang fakir itu orang yang malas kerja. Tidak. Mungkin ada orang yang sudah bekerja keras dari pagi sampai sore sampai malam. Ternyata Allah tentukan dia rezekinya segitu. Bukan kesalahan dia, memang takdirnya dia begitu. Jenengan yang mungkin sudah hidupnya enak, bersyukurlah, Bu. Dengan cara apa? Berbagi kepada yang lain. Ya. Kalau misalnya nih sedekah yang paling utama iftar, membantu orang yatim, anak yatim ataupun fakir miskin. Terus apa lagi, Bu? Bisa menjadi penghapus dosa. Ya. Penghapus dosa kita kan sudah dikatakan, saya katakan tadi setahun itu kita banyak dosa. Di bulan Ramadan ini kita tebus, Bu. Bukan bagi pendosa saja, orang-orang pendosa saja yang harusnya bertaubat, tapi kita itu juga harus bertaubat. Kalau niku kata dosane ya Allah. Ya ndak ben rasani tangga. Wis rasa-rasa niku mboten enten teh. Nek ngrasani kadang sombong nganggep liyane luwih elek daripada kula. Kadang ngono mungkin kula nganggepe napa durhaka. Ya durhaka ke suami, durhaka kepada anak, durhaka pada keluarga. Itu kebaikannya
Coba kita tutupi dengan kebaikan di bulan Ramadan, nggih. Banyak sedekah, Bu. Ya. Terus apa lagi, Bu? Mana sedekah itu? Fungsi sedekah penghalang musibah, ya. Penghalang musibah. Jadi musibah ketika jenengan memberikan kotak gitu ya, memberikan sesuatu ke orang, niatkan bismillah ya Allah, ridhoi ya Allah, ridhoi, dan jauhkan dari hal-hal buruk keluarga kami. Misal jenengan tarik, ada orang sakit, ya. Jenengan beri bismillah ya Allah, ini sedekah saya. Semoga dari sedekah ini keluarga kami menjadi keluarga yang sehat semuanya. Ngoten, Bu. Bisa dipahami ya. Jadi di balik sedekah itu semoga musibah-musibah itu tidak menimpa kita. Ada yang kena banjir, ada yang kena bakaran, ada yang kena ini. Kita doakan, ya Allah, nih saya bisa ngasih dengan niatnya bismillah ya Allah, ridhoi ya Allah, ridhoi amalan saya dan jauhkan kami dari musibah tersebut. Jenguk orang sakit, terus membantu orang lain, memberi fakir miskin. Kita memberi bismillah ya Allah, semoga engkau jauhkan kami dari kefakiran. Paham ya Bu ya? Oke. Yang selanjutnya amalan membaca Al-Quran, bersedekah, itikaf di masjid. Yang kelima itikaf di masjid. Tapi ini jarang bagi perempuan. Masjid mana yang perempuan sudah ada mana, Bu? Al-Falah, Sragen ya. Di mana? Ada lagi? Di mana? Belum ada. Jati Beriku, Masaran sini. Di Aroma, di BES. Sudah ada? Enggak tahu. Oh, ini kalau itikaf itu 24 jam di situ loh, Bu. Jadi kalau yang mau cuma itikaf yang melu metu terus bengito itu ya itikaf juga, tapi mungkin nilainya belum sempurna. Ya nilainya bagus nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau misalnya itikaf yang sebenarnya kan adalah di situ kan, di Jakarta itu semua, Bu. Anaknya diajak pindah, keluarganya tidur di situ 24 jam, makan di situ, sahur buka di situ. Nah, kita kan masih mikir, Bu. Mikirlah pekerjaan, ya, pekerjaan ya 10 hari gak masuk ya. Nah, gimana ini? Ya, kalau tempat saya itikafnya bapak-bapak ustadz-ustadznya, ya para ikhwannya itu itikaf. Tapi kalau akhwatnya itu banyak yang harus diperhitungkan. Ya, banyak yang diperhitungkan. Lalu gimana? Nggak itikaf nggak apa-apa, ya, asalkan maksimalkan 10 hari di bulan Ramadan, ya. Itikaf itu benar-benar bapak-bapak. Kalau Rasulullah benar-benar ini, Bu, di dalam masjid, yang benar-benar itikaf itu di dalam masjid, anaknya tidur di situ, keluarga tidur di situ. Jadi 10 hari terakhir itu benar-benar nggak keluar dari masjid kecuali alasan yang syar'i, ya. Yang selanjutnya, perbanyak doa dan zikir. Perbanyak doa dan zikir. Istighfar juga ya, Bu ya. Khususnya kapan? Ketika saat sahur, ya. Sahur menjelang berbuka puasa. Ketika saya di pondok dulu, Bu, Masya Allah, anak-anak pondok itu ketika berpuasa, jangan sekali-kali lihatlah, Bu, ketika mereka mau berbuka puasa itu, makanan di depan, Bu. Nah, mereka sudah ngambil makanan di depan, semua di depan. Terus diem menghadap kiblat berdoa. Itu benar-benar kita fokus. Nah, kalau makanan sudah ditaruh depan, kita fokus berdoa, memohon pada Allah, benar-benar gitu ya. Tapi kalau sekarang, setelah jadi ibu rumah tangga, kenapa tidak begitu ya, Bu ya? Kenapa kita sibuk sono sini ya Allah, mondar-mandir kayak kereta api ya, Bu? Memang ibu itu paling sibuk sedunia ketika bulan Ramadan, ya. Siang sibuk menyiapkan buka puasa, ya. Malam sibuk menyiapkan sahur, kalau kerinan jadi tersangka, ya. Terus napa lagi? Belum lagi ngejar tarawih, belum lagi ngejar bacaan Al-Qur'annya sendiri, ya, Bu. Ini kan siang poso sendiri, nyuci juga masih tanggung jawabnya, ya, nyuci, masak, terus apalagi beres-beres. Semuanya kan dikerjakan ibu. Gak mungkin ibu itu akan selama bulan Ramadan dia cuti. Mohon maaf, selama 1 bulan ibu tidak nyuci piring. Yakin, Bu? Enggak. Selama 1 bulan ibu tidak nyuci baju. Hati-hati, Bu. Baju itu ketika didekatkan ya, Bu, dia akan saling jatuh cinta ya, Bu. Kade saling. Baju itu kalau jenengan cuci, kemudian jenengan dekatkan satu dengan yang lain, mereka akan jatuh cinta. Setelah itu beranak pinak ya, Bu ya, beranak sampai gunung-gunung. Ya Allah, begitulah pekerjaan perempuan ya. Belum selesai ini harus nyiapkan. Saya nggak masak ketika berpuasa, saya nggak masak, saya beli. Tapi kan jenengan yang beli, bukan suami yang beli. Betul tak, Bu? Iya. Sahur saya nggak masak. Dan terus beli. Siapa yang beli? Ya ibu. Ya podo wae kan. Ibu itu memang benar-benar. Belum lagi nanti akhir bulan mikir gula teh ya. Mikir gula teh, ning ngene mbae tek ra nggo gula teh ya gak penak. Nek nggo gula teh dete mepet, ya. Ini sapa to jane iki ajarane sapa to ndek ben dadak gula teh ngono kuwi ajarane sapa ngono. Kenapa sih? Tapi ya masih dipakai sampai sekarang ya, Bu ya. Enggak apa-apa setahun
sekali. Enggak apa-apa ya. Kalau adat yang baik laksanakan. Enggak harus pakai ngono kuwi dateng ae. Ning ketoke piye ngono ya Bu ya. Heeh. Anake lho dipitrai. Mosok moro tangan kosong. Ya begitulah. Ya walaupun cuman roti cuma apa ya mesti bawa ya Bu sedekah. Anggap aja itu sedekah di bulan Syawal, sedekah kepada mbah-mbahnya. Enggak apa-apa bawa gitu. Mbah-mbah itu sebenarnya enggak mengharap itu Bu. Kedatangannya lebih penting. Nah, itu kedatangannya itu lebih penting. Cuman tok ya mosok teko wong tok ya. Engko giliran anake enggak disangoni, mbah iki ra kaya apa-apa ya. Itulah kita ya Bu. Satu, zikirnya makbul ya. Jadi doanya makbul. Di sore hari karena buka puasa, siang hari juga karena puasa, malam sahur ya. Yang selanjutnya, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ini salah satu yang dilakukan amalan bulan Ramadan adalah segera berbuka jika sudah masuk waktunya. Tapi untuk sahur diakhirkan. Berbuka dengan apa Bu? Kurma. Kurma basah ya? Ya, rutop gitu loh Bu. Pernah lihat belum? Rutop ya. Rutop ini rasanya lebih manis Bu. Manis enak nih, kres gitu ya. Rutop kalau nggak ada yang manis ya, yang kering. Kalau nggak ada ya air. Udahlah, nggak usah terlalu bingung. Cuma masalahnya kenapa pengeluaran kita di bulan Ramadan itu membengkak ya Bu? Hah? Oh, es buah, iya. Harus yang manis-manis ya. Akhir diabetes akhir bulan. Anaknya 3, es cinco, es buah, es teh itu paling gampang, itu kelas paling ngisor itu Bu ya. Kelas yang paling bawah itu adalah es teh. Kalau yang lain itu, ya Allah anak itu pengennya ini. Ini ya salah satu nih. Dosa kita mungkin ya, atau kesalahan kita. Semua dibeli ketika pas mau buka, tapi ternyata pas buka makan, kenyang. Nah dimakan kono, enggak ya Bu ya. Pas sahur, pas apa? Bar traweh ngantuk. Wis Bu masukne kulkas Bu, yakin besok dimakan? Ya dah tukune. Itulah yang disebut dengan pembengkakan dalam puasa ya. Jadi mangan pindho tok pengeluaran lah kayak bapake pengene pecel, ibuke pengene brambang asem ya. Terus ibuke pengene gorengan, bapake gorengan, anake cireng, sempol. Ya Allah. Begitulah ya. Nih ya kalau misalnya sahur diakhirkan. Jangan lupa berdoa ketika berbuka gitu ya. Yang selanjutnya, menjaga lisan dan perbuatan. Ketika berpuasa, jaga lisan, jaga perbuatan. Min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari baiknya sifat seseorang, sikap seseorang muslim, dia meninggalkan yang tidak penting. Tinggalkan hal-hal yang enggak penting, Bu. Lisan. Jangan sampai ibu-ibu, mohon maaf, selama puasa atau ketika jenengan mulai puasa ada permusuhan dengan orang lain. Biasanya permusuhan itu karena apa? Lesan. Tolonglah dalam sebulan ini lesannya dikendalikan dulu. Jangan sampai berpuasa tapi lesannya pedes. Jangan sampai jenengan berpuasa tapi mendiamkan orang lain. Jangan sampai jenengan itu berpuasa tapi sifat sombongnya masih banyak, masih ada. Tinggalkan Bu, tinggalkan. Jangan sampai kita dapat al-atis wal ju. Ya, lisan perempuan itu tajam ya. Perbuatan apa? Hindari yang menyinggung orang lain ya. Ngambil sesuatu yang bukan haknya. Ada anak kecil Bu. Anak kecil usianya itu masih kisaran 3 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun atau 3 tahun. Dia itu diberi makanan. Kan ada takjil ya Bu, ada takjil. Takjil itu makanannya kan ada perbedaan. Ini warnanya merah, ini hijau, ini bentuknya kotak, ini bentuknya kuning. Apa itu bulat gitu. Si anak ini ngomong, ini apa? Kenapa bentuknya berbeda? Ya beda, karena beda. Satu ini warnanya, kenapa warna hijau, satu kuning. Lah kamu mau yang mana? Yang ini. Tapi itu berbeda. Ya, kenapa itu bentuknya beda? Namanya anak kecil ya. Akhirnya dia dikasih satu. Kemudian si yang bagi takjil itu ngasih, kamu mau yang ini lagi, ini bentuknya beda. Loh, nanti kalau nggak berkah gimana? Anak kecil itu Bu. Anak kecil baru 2 tahun. Baru 2 tahun bisa ngomong, nanti kalau nggak berkah gimana? Maksudnya gimana? Ya kalau itu barangnya halal. Kan bagian saya harusnya 1. Kenapa kok dikasih 2? Itu loh anak kecil bisa ngomong seperti itu. Masya Allah ya. Dia anak yatim. Yang ngomonginnya anak yatim itu. Bisa begitu. Nah kita. Ya Allah rebutan. Ya Allah ya Bu ya. Ya Allah. Udah ini rebutan. Yang lain 2 kita harus 2. Haknya kita 1 ya ambil 1.
ya. Ini aja anak kecil itu paham, saya tuh sampai Masya Allah ya, didikannya itu bagaimana. Oh ternyata memang dia anak yatim. Anak yatim itu, anak yatim bisa mengatakan seperti itu. Didikan berarti bapaknya bagus, bapaknya bagus ya. Bapaknya itu insya Allah baik, walaupun tidak semua orang tua itu baik, tapi saya yakin setiap orang tua menginginkan anaknya baik ya. Bisa ngomong begitu Bu, kita kan nggak kepikiran ya, nanti kalau berkah gitu kan nggak kepikiran Bu, nanti berkah nggak, ngoten cah cilik 2 tahun loh Bu ya, 2 tahun setengah lah, belum ada 3 tahun. Waktu saya menjumpai itu masih kecil, saya ditanya, kamu kenal saya digituin. Kenal, kamu tahu rumah saya? Tahu, ya. Kamu tahu ini, pernah ke rumah saya? Pernah, tahu ibu saya? Tahu, ya. Tapi Masya Allah, ya itu keberkahan ya Bu. Walaupun dia anak yatim, tapi Insya Allah bapaknya baik, gitu ya. Yang selanjutnya, ingat jangan gibah ya Bu. Kok nak gibah ya gak kroso, langsung istighfar Bu ya. Langsung istighfar. Astagfirullah, poso. Mungkin bar poso itu gibah, yura ento kok doa. Gibah boleh jane, ini sing apik-apik ya Bu. Yang ke-9, berbuat kebaikan dan silaturahmi. Nih, yang dilakukan di bulan Ramadan adalah berbuat kebaikan dan silaturahmi, ngunjung-ngunjungi saudara. Apapun kebaikannya lakukan, insya Allah dilipat gandakan pahala. Ya, berbagi makanan. Terus apa lagi Bu? Kalau kita berbagi gula teh ya Bu. Jangan pengen dapatnya pahala gede apa cilik? Gede. Nek pas beli gula teh ini lho Bu, itu di bulan Ramadan. Kenapa begitu? Niatkan di bulan Ramadan, lah nanti ngekek ini bulan Ramadan, tapi kan sudah ada niat, paham betul? Iya, jadi kalau ya dikek nesek ngono entuk ora toh, boleh jenengan kasih dulu, tapi kan gak enak nanti pas datang wong tok. Ya. Jadi jenengan beli dulu, Bismillah ya Allah, saya mau sedekah di bulan Ramadan ini, tapi nanti ngekek ini engko. Yang penting sudah diniatkan dulu, sudah dibeli barangnya dulu di bulan Ramadan. Tinggal nanti memberinya setelah bulan Ramadan. Oh, pahalanya besar itu. Ya. Niat Bu sebagai sedekah ya. Yang terakhir adalah mencari malam Lailatul Qadar. Ini puncak nih Bu ya. Yang pertama, sekarang tadi amalannya 1 berpuasa dengan ikhlas. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, tarawih ya. Yang keempat, bersedekah. Yang kelima, i'tikaf di masjid ya. Yang keenam, memperbanyak zikir dan doa karena makbul doa. Jangan baru berpuasa ini doa yang baik. Dan insyaallah makbul. Yang ketujuh, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur ya. Yang ke-8, menjaga lisan ya. Lisan, hati-hati lisan. Jangan sampai puasa kita tidak ada reganya karena lisan dan perbuatan kita menyakiti. Yang selanjutnya, berbuat kebaikan dan silaturahmi. Jangan memutus tali silaturahmi. La tadkhulul jannah qati'ur rahim ya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Yang terakhir, mencari malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil terakhir. Ini menurut jumhur ulama. Tapi ini nanti dua ini ya Bu, ganjil semua ya. Ganjil semua ya Bu. Mulai 20 dari pemerintah, nanti berarti 21-nya Muhammadiyah ya. Jadi ganjil semuanya. Bagaimana memulainya? Ya terus setiap hari gaspol, 10 hari ini gas ya. Kalau misalnya jenengan pengen dapat, nggak usah begitu, nantilah ya dapat. Tapi kita pengen maksimal di malam Lailatul Qadar. Kita pengen mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Kita sampai berdoa Allahumma balighna fi Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikan kami pada malam Lailatul Qadar. Supaya kenapa? Di dalam 1 tahun itu ada 1 malam yang sangat berharga. Namanya apa Bu? Lailatul Qadar. Ada 1 bulan yang berharga, bulan Ramadan. Dan 1 malam yaitu malam Lailatul Qadar. Banyak sekali keistimewaannya kenapa sampai orang itu berburu Lailatul Qadar. Ya. Walaupun semua orang menjumpai. Ada Bu, orang melek-lekan pas malam Lailatul Qadar. Ada. Tapi mungkin dalam keadaan berzina. Mungkin dalam keadaannya mabuk. Mungkin dalam keadaan mencuri. Dia melek, ya benar. Tapi tidak dalam keadaan beribadah. Ya. Kita tahu keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama, malam penuh berkah. Keberkahan. Dan malam itu tenang. Malam itu diberi keberkahan karena semua malaikat turun ke bumi. Penuh, itu malaikat penuh ke bumi. Terus malam itu ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, setara dengan 83 tahun plus 4 bulan atau diakumulasikan 84 tahun.
Jadi jenengan tarawih di malam itu, jenengan sedekah di malam itu, jenengan berdoa di malam itu, semuanya nilainya setara kebaikan kita 83 tahun plus 4 bulan atau 84 tahun. Sinten sing mboten pengen, Bu? Jenengan sedekah 5.000 ternyata itu lebih baik daripada amalan yang lain, ya. Jenengan sholat dan lain sebagainya. Karena itu dikejar supaya kita dapat Lailatul Qadar. Makbul insyaallah, doa itu makbul. Yang pertama, kenali cirinya. Ciri Lailatul Qadar itu malamnya tenang, ya. Malam tenang, cerah, kadang diiringi bintang banyak, kadang disertai hujan, ya. Hujan dulu, tapi setelah itu terus enggak hujan. Kemudian angin itu berhembus tidak kencang, tidak anginnya sepoi, ya sepoi hampir pergerakan pohon itu tidak ada. Kenapa? Karena anginnya itu yang mempengaruhi angin dingin atau tidak. Kalau jenengan lihat pas malam Lailatul Qadar itu, Masya Allah, Bu, pohon itu tenang gitu. Adanya pergerakan pohon itu karena adanya angin yang berhembus kencang. Ya toh, Bu? Nah, malam itu benar-benar tenang. Jenengan bisa melihat ayat kauniyah, memang tidak ada dasarnya, tapi jenengan lihat aja nanti kondisinya. Benar-benar malam itu tenang sekali, ya. Malamnya tenang, pohonnya tenang, terus suasananya syahdu. Untuk berdoa itu ya Allah nikmat banget. Kemudian jenengan tarawih, baca Al-Qur'an, sedekah diperbanyak di 10 hari terakhir. Biasanya 2.000 ya 5.000, 5.000 7.000, atau mungkin jenengan sedekah makanan, infaknya ya sedekah makanan. Jenengan memberi makan kepada orang-orang yang baca Al-Qur'an di masjid, jenengan memberikan makanan pada yang itikaf di masjid. Kesempatan itu, ya Allah, semoga malam ini malam Lailatul Qadar ya Allah, sehingga amalan saya, infak saya, sedekah saya masuk ke dalam infak terbaik, gitu ya. Kemudian bangun lagi Bu, pasang alarm itu jam 1:30 atau jam 2, 1:30 lah. Kenapa? Karena di sini kan 10 hari sepertiga malam akhir, makbul doa. Sholat 2 rakaat, sholat tahajud, niatnya tahajud, tapi tidak witir lagi. Kemudian selesai itu berdoa. Doanya apa? Ya doa jenengan, sebanyak-banyaknya doa. Perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Doa minta apa? Jenengan mau keturunan sholih, jenengan yang belum menikah pengen menikah, didatangkan jodoh, jenengan mau kebaikan anak-anaknya, mau sugih dunia akhirat, mau sukses, monggo silahkan. Siapa tahu nanti makbul ngepasi Lailatul Qadar. Tapi ini jangan dipilih, karena kan 10 hari terakhir niku ganjil semua. Ya toh? Selesai itu jenengan minta benar-benar pada Allah. Kalau bisa hadirkan hati, ya Bu, sampai nangis-nangis mboten napa-napa. Tandanya salat itu tandanya doa itu diterima adalah jenengan bisa khusyuk ataupun sampai nangis dalam berdoa, itu benar-benar dari hati. Kemudian salat lagi 2 rakaat. Salat lagi 2 rakaat, doa lagi. Selesai itu terakhirnya, sesi terakhir adalah setelah sahur. Setelah sahur jangan tidur. Jangan beres-beres, Bu. Jangan nyuci, kan kadang kita nyuci dulu. Nyuci piring apa, tinggalkan dulu ini. 10 hari terakhir cucinya nanti. Tapi apa? Wudu, beres-beres wudu, ngadep kiblat. Persiapan sholat subuh dengan doa. Kenapa doa lagi? Makbul insyaallah ketika sahur. Hadapkan lagi, ya Allah, berikan doa yang terbaik jenengan untuk anak keturunan. Kita tidak tahu anak keturunan kita itu sampai kapan kita bisa dampingi. Tapi dengan doa yang kita ucapkan, semoga kehidupan mereka selanjutnya baik-baik saja. Paham nggih? Keesokan harinya dilihat suasana, matahari berwarna keputihan atau kemerah-merahan. Jadi boten silau ini putih, warnanya itu putih, mataharinya putih. Kalau sudah begitu ya nyesel, Bu. Ya kita ndak bengi ketoke, tapi ya enggak tahu. Terus kejar mulai malam 21 ya. 21 nih sinten? 21 yang puasa hari Rabu. Berarti jenengan hari napa? 20 yang puasa napa? Kamis. Tidak tak ngono. Enggak apa-apa, kita start biar gampang ngitungi, nggih. Terus tiap malam muga-muga ya Allah untuk Lailatul Qadar ya Allah, posaku. Lah saya happy. Hat nggak apa-apa, hat nggak menghalangi. Hat itu hanya nggak boleh sholat, yang lain boleh. Bu ya, sampai di sini. Napa? Ada pertanyaan. Ketika sedang zikir, ini ada pertanyaan, ketika sedang zikir dan yang ceramah mengucapkan salam, apakah harus jawab? Betul. Menjawab salam itu adalah wajib. Mengucapkan salam adalah sunnah. Ya. Diteruskan zikir apa mendengarkan ceramahnya? Diteruskan zikir apa mendengarkan ceramahnya? Zikir itu kalau misalnya ketika kan ada tempat sendiri, Bu. Ya, ketika sholat itu zikir, ya. Tapi ketika mendengarkan ceramah, maka ceramah dulu. Mendengarkan fokus dulu dalam tholabul ilmi. Paham, ya?
ya. Jadi kalau jenengan bisa mendengarkan dulu fokusnya dalam thalabul ilmi, maka ilmu juga fokus, nggih. Thalabul ilmi itu kan juga termasuk mengingat Allah kan Bu ya. Walaupun tidak jenengan membaca subhanallah subhanallah gitu. Khawatirnya jenengan ketika pas berzikir, jenengan konsentrasi ilmunya tidak masuk, gitu kan? Kan kita mau fokus ketika belajar, fokus belajar, tapi setelah belajar kan nanti bisa berzikir kembali secara lisan, gitu nggih. Apa tidak boleh? Boleh, dalam hati juga boleh kok zikir itu, nggih toh Bu? Ya, yang bisa di ini aja. Kalau jenengan bisa dua-duanya monggo. Sini sama astagfirullah, astagfirullah. Di sini fokus, bisa enggak? Ya, itu bisa. Kalau bisa, monggo. Tapi kalau saya pribadi kalau mengerjakan sesuatu saya pengennya fokus gitu. Ketika kita mau mendengarkan kajian udah kita fokus itu. Main HP tinggal gitu ya. Mikir yang lain tinggal fokus dengan yang dilakukan saat itu. Gitu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Salat tarawih sudah di masjid. Ketika bangun jam 3 niatnya salat apa? Tarawih lagi mboten? Salat tahajud. Ya, tahajud nggih. Niatnya salat tahajud. Sudah wallahu a'lam bishawab. Tapi jangan witir lagi nggih karena witirnya sudah ada di tarawih tadi. Itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pengumuman ya. Saya tutup dulu aja ya Bu ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.